Indonesia dan Maroko akan melakoni partai penentu di grup A Piala Dunia U17 2023. Indonesia harus menang melawan Maroko jika ingin lolos ke babak 16 besar. Dan untuk membahas terkait kans Indonesia di laga terakhir grup dan bagaimana peluang Indonesia untuk lolos ke fase berikutnya. Kami akan membahasnya bersama pengamat sepak bola M. Kusnaini atau yang akrab disapa Bungkus. Selamat sore Bungkus. Bungkus, ini menjadi kemudian pertanyaan, seperti apa sih sebenarnya peluang Indonesia untuk melawan Maroko ini? Iya, kalau melihat bagaimana penampilan Maroko ini kan agak up and down ya. Di pertandingan pertama mereka bermain sangat bagus, tapi di luar dugaan di pertandingan kedua ketika melawan Ekuador, ekspektasi orang tentang permainan Maroko ternyata tidak terpenuhi. Maroko bermain jauh di bawah kemampuan terbaiknya. Dan saya pikir situasi itu harusnya bisa memberi semacam kepercayaan diri kepada para pemain kita, kepada para pelatih kita, bahwa kita masih mampu, masih punya kesempatan untuk mengalahkan Maroko di laga terakhir. Karena secara permainan ketika menghadapi Ekuador, permainan Maroko tidak tidak sebagus ketika mereka menang di laga pertama lawan Panama. Oke, artinya masih ada peluang begitu ya. Nah, ini kemudian untuk melawan Maroko, ini pola serangannya harus seperti apa? Tadi kalau kita dengarkan begitu ya, ada yang mengatakan jangan hanya menempatkan satu striker seperti dua pertandingan sebelumnya, tapi kalau bisa tempatkanlah lebih dari satu begitu. Ini bagaimana Bungkus menurut Anda? Iya, jadi sebelum bicara soal pola permainan, kita bicara soal mental dulu. Yang pertama, pemain kita nih harus dipulihkan dulu mentalnya, karena sesudah pertandingan kedua lawan Panama, banyak sekali yang agak down, apalagi mendapat kritikan yang cukup keras dari para netizen. Pelatih harus bisa memulihkan kepercayaan diri pemain, harus bisa mengembalikan kepercayaan diri mereka, dan saya yakin mereka bisa, supaya di laga terakhir itu mereka main dengan nyali yang besar, tidak takut salah lagi. Karena bahaya terbesar bagi tim ini adalah kalau mereka bermain takut salah. Di lapangan itu salah itu bisa terjadi, tapi jangan takut salah. Itu nomor satu. Nomor dua, benar bahwa kita memang harus bermain lebih ofensif karena karena kita harus menang atau minimal kita mendapatkan poin. Bahkan kalaupun imbang, kalau bisa imbangnya dengan banyak gol. Karena itu memang kita harus bermain lebih ofensif, bertahan disiplin oke, tapi pada saat bersamaan kita harus menyeimbangkannya dengan keberanian untuk melakukan permainan yang lebih ofensif. Oke. Nah, kemudian lini mana kemudian yang harus diperkuat, Bungkus? Ya, kalau mau jujur memang dalam dua pertandingan terakhir ini kita melihat bahwa lini tengah kita ini memang agak kurang mampu mengontrol permainan ya. Pemain-pemain depan kita tuh sebetulnya lumayan bagus. Cuma karena tengahnya agak kurang, pemain depan jadi banyak turun untuk membantu pertahanan. Itu yang membuat mereka jadi terkesan bermain agak defensif, kurang membantu Arkan Kakak sebagai striker utama. Tapi itu bukan karena mereka tidak punya kemampuan menyerang, tapi karena memang dalam permainan ketika tim diserang, otomatis semua pemain akan berusaha bantu pertahanan. Itu sebetulnya hal yang normal dalam pertandingan. Mudah-mudahan seperti yang saya bilang tadi, di laga terakhir nanti pemain lebih punya nyali, lepas dari ketegangan, lepas dari rasa takut, bisa bermain lebih maksimal. Oke, baik. Nah, kalau kita melihat dari Maroko sendiri, bagaimana Bungkus menganalisa apa kemudian yang menjadi kelebihan Maroko, apa yang menjadi kekurangan Maroko, apa yang harus diantisipasi? Jadi yang pertama, Maroko ini secara postur banyak pemainnya yang cukup tinggi ya, cukup bisa menjadi ancaman kalau mereka pintar memanfaatkan bola atas. Yang kedua, ada beberapa pemainnya yang memang secara skill sangat baik kualitasnya, dan ini harus menjadi perhatian pelatih. Jadi Coach Bima harus menggabungkan cara bermain dengan pertahanan kolektif, ditambah ada beberapa pemain yang mendapat perhatian khusus. Nah, itu yang harus digabungkan oleh Coach Bima. Strategi bertahannya harus kombinasi antara pertahanan kolektif dengan permainan orang per orang kepada pemain tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, Maroko ini menurut saya sekarang juga agak sedikit terbebani karena mereka di laga terakhir bermain mengecewakan. Jadi di laga terakhir melawan Indonesia, mereka saya pikir juga butuh memulihkan kepercayaan diri, butuh memulihkan semacam keyakinan bahwa mereka itu juga bisa main bagus. Sama seperti Indonesia, saya pikir Maroko juga di laga kedua ini agak down permainannya, agak menurun. Oke, baik. Nah, kita berbicara mengenai kalau nanti hasilnya seperti apa begitu Bungkus. Tentunya Indonesia harus menang kalau ingin lolos ke 16 besar. Kalau seandainya seri begitu. Nah, ini bagaimana peluangnya Bungkus?
Iya, memang yang ideal itu menang ya. Kalau menang kita punya poin yang cukup untuk menjadi minimal runner up grup, bahkan siapa tahu bisa jadi juara grup. Tapi seandainya kita hanya meraih hasil imbang, saya pikir kita masih punya peluang untuk lolos sebagai salah satu dari peringkat ketiga terbaik. Karena ada 4 tim dari 6 grup yang ada, peringkat ketiganya itu akan lolos juga ke babak 16 besar. Saat ini posisi Indonesia dalam peringkat ketiga terbaik masih ada di posisi keempat. Jadi kita akan lihat di pertandingan lain di grup E dan grup F hari ini, apakah Indonesia akan ada di posisi yang bagus dalam peringkat ketiga terbaik. Yang jelas kalau kita besok imbang tanpa gol itu agak rugi sebetulnya. Jadi kalau bisa kita besok kalaupun imbang mencetak gol cukup banyak. Karena dengan mencetak gol cukup banyak, poin kita meskipun mungkin nanti cuma 3, tapi selisih golnya produktivitas kita dalam mencetak gol itu akan tinggi. Tapi kalau kita hanya kosong-kosong, maka selisih gol kita hanya 2-2. Itu agak merugikan dalam persaingan memperebutkan 4 posisi terbaik sebagai peringkat ketiga. Jadi makanya memang benar harus berani main menyerang, harus berani berusaha mencetak gol. Memang benar itu karena kita butuh gol. Oke, jadi pola menyerang ini kemudian diharapkan juga mentalitas dan kepercayaan diri harus ditumbuhkan kepada para pemain muda kita. Dan Bungkus, ini kita hitung-hitungan saja prediksi begitu kalau Bungkus mungkin keyakinannya akan pertandingan besok berapa kira-kira skornya? Saya punya keyakinan bahwa kita ini bisa mengalahkan Maroko ya. Meskipun mungkin kalau secara realistis peluang terbesar kita adalah menahan imbang ya. Maroko kalau bermain dengan kemampuan terbaik juga lawan yang seimbang bagi kita. Jadi kita lihat siapa yang besok bisa lepas dari ketegangan, bisa melepaskan persoalan mental dan akhirnya bisa main lebih lepas. Kalau kita yang bisa melakukan itu, peluang kita menang masih ada. Minimal kita menurut saya bisa menahan imbang kalau bisa lepas dari ketegangan. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Bungkus sudah bergabung dan sudah berdiskusi bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore, Bungkus. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.